Cek. Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Kampak Boy kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Battle Rock The Heaven Season 5 episode ke-116. Seperti biasa kita review dulu pembahasan episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana rombongan Shoyan dikeroyok oleh lembah sungai es featuring Aula Jiwa dan benar-benar hampir digeprek setelah kepala lembah alias Binghe yang merupakan ahli sekelas Tang Jen. Untungnya penggeprekan itu tidak berlangsung lama karena Shoyan mendapatkan bala bantuan tambahan yang tidak lain berasal dari ayahnya De Sun-er. Dengan bantuan Sun-er yang merupakan anggota klan kuno, Binghe pun mundur alon-alon dan akhirnya berjanji kalau dia tidak akan mengganggu Shoyan maupun Shoishan lagi. Nah, setelah lembah sungai es mundur, King Hai pun tidak bisa berbuat banyak ketika ditangkap tetua klan Gu dan akhirnya menjadi tawanan Shoyan selanjutnya. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Shoyan dan Shin-ur melepas rindu dengan menghabiskan malam bersama, namun harus diganggu dengan kemunculan komandan tentara teredam hitam Lingkuan yang lagi-lagi diutus untuk membawa Sun-er pulang sekaligus juga mengundang paksa Shoyan sebagai anggota klan Xiao kembali bersama mereka. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos lah atuh. Setelah baku hantam melawan lembah sungai es featuring Aula Jiwa berhasil diselesaikan dengan memuaskan, Shoyan pun meminta izin kepada Yezong untuk membawa rombongan klan Gu untuk beristirahat sejenak di kediaman keluarga Ye. Sun-er jelas paham jika kemenangan melawan lembah sungai es hari ini bukanlah suatu hal yang besar dan menanyakan apa rencana Akang setelah ini. Shoyan menjelaskan jika tujuan terbesar yang dia miliki dalam waktu dekat adalah menyelamatkan Abah Yo dari tangan Aula Jiwa. Ketika Shoyan menyebutkan gurunya, Sun-er langsung mengonfirmasi apakah benar gurunya jika gurunya Akang adalah Grandmaster Alkemis yang tersohor yaitu Yao Chen. Fakta ini mau tak mau juga membuat dua tetua klan Gu yang ternyata bernama Gulin dan Guyuan terkejut karena Yao Chen tidak salah lagi merupakan nama yang besar berkat kemampuan pemunihan obatnya yang sulit ditandingi bahkan oleh segelintir alkemis puncak di seluruh dataran tengah. Mendengar Shoyan yang begitu menggebu-gebu, Sun-er jadi khawatir dan meminta Akang untuk tidak gegabah karena Aula Jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan mudah, bahkan dengan bantuan elit dojun seperti Abah Sispek dan dokter peri kecil. Setelah memastikan Shoyan tidak akan bersikap impulsif, Sun-er pun mengalihkan pembicaraan dan menanyakan apakah kekasih hatinya itu sudah menemukan kabar tentang ayahnya Xiaojian. Hati Shoyan langsung terasa bergetar ketika Sun-er menyebutkan ayahnya, mengingat bagaimana sejak Xiaojian hilang sampai saat ini, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu benar-benar tidak menemukan jejaknya sama sekali. Sun-er berusaha menenangkan Akang yang pundung. Naonnya pundung teh ya, baper ya guys ya. Nah, dan berjanji akan membantu Shoyan untuk mencari jejak ayahnya dengan seluruh sumber daya klan yang dia miliki. Nah, sementara Shoyan temu kangen sama De Sun-er, orang yang akan segera mengacaukan kebersamaan dua sejoli itu sudah mulai muncul, di mana orang yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah komandan tentara teredam hitam yang menyimpan cinta sepihak pada Sun-er, siapa lagi kalau bukan Lingkuan. Lingkuan mendapat perintah untuk membawa Sun-er yang tiba-tiba ngebolang ke kota Ye, dan karena mengetahui bahwa Shoyan juga berada di kota yang sama, emosinya langsung membuncah memahami bahwa sepertinya pemuda sampah itu sama sekali tidak mengindahkan peringatannya untuk menjauhi Sun-er di episode berapa ya guys? Episode 20, 30, 40-an lah gitu ya. Masih inget kan? Tanpa mengetahui bahwa Lingkuan sedang mengincar pacarnya, Shoyan tetap khusyuk berkultivasi di kamarnya hingga larut malam sebelum kemudian menghentikan semedinya setelah menyadari jika Sun-er sedang berada di depan kamarnya. Berhubung Akang sudah mengetahui keberadaannya, Sun-er pun segera masuk baru kemudian menyerahkan gulungan berisi teknik segel dewa versi lengkap untuk pemuda itu pelajari.
Setelah Xiaoyan menerima gulungan teknik segel dewa pemberian Sun Er dengan penuh rasa syukur, Tuan Putri klan Gu itu kemudian membentuk semacam penghalang suara di kamar Xiaoyan karena berniat untuk mulai mengobrol hal penting dan rahasia sehingga tidak boleh didengar oleh orang lain. Hal yang ingin diobrolkan Sun Er tidak salah lagi merupakan Gyo Kaisar kuno Tause alias Tause Gudi, di mana potongan benda luar biasa yang saat ini dimiliki oleh Xiaoyan itu sebenar-benarnya berasal dari Dodi terakhir di benua Doki, yaitu Kaisar kuno Tause. Faksi-faksi besar percaya bahwa Kaisar Tause Gudi adalah kunci untuk membuka reruntuhan rumah peninggalan Kaisar kuno Tause, dan karena itulah mereka pasti akan bergerilya untuk mengumpulkannya apapun yang terjadi. Begitu mendengar cerita panjang lebar Sun Er, Xiaoyan langsung paham jika Aula Jiwa pasti juga menangkap Xiaoyan untuk alasan ini karena berpikir bahwa kunci reruntuhan Dodi terakhir itu dibawa oleh ayahnya. Berhubung sekarang Xiaoyan sudah mulai mengenal apa yang disebut dengan klan kuno, Sun Er pun akhirnya menceritakan jika sebenarnya keluarga Xiao juga merupakan mantan klan kuno yang memiliki hubungan baik dengan klan Gu. Karena hubungan baik ini, leluhur klan Xiao membuat perjanjian aliansi dengan klan Gu dan meminta mereka untuk menjaga klan Xiao setelah kematiannya. Awalnya perjanjian itu dilaksanakan dengan baik oleh klan Gu, namun karena klan Xiao terus mengalami kemunduran sejak ditinggalkan oleh leluhurnya, salah satu klan kuno terkuat di masa lalu itu akhirnya terdepak dari dataran tengah dan dipaksa untuk menjalani kehidupan yang berat sebagai paksi kelas 2 di Kekaisaran Jama. Mendengar tentang tetek bengek klan kuno, Sun Er benar-benar tidak mau menyembunyikan apapun lagi dari Xiaoyan dan menjelaskan bahwa kedatangannya di tengah-tengah keluarga Xiao pada masa lalu mau tidak mau memang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Tause Gudi yang dimiliki klan Xiao. Meskipun kepala klan Gu mengirim Sun Er ke tengah keluarga Xiao agar putrinya bisa mendapatkan masa kecil yang tenang, Sun Er berkata jika beberapa orang tua di klannya berharap agar dia bisa membawa Tause Gu di klan Xiao setelah kembali ke klannya sendiri. Penjelasan Sun Er membuat Xiaoyan manggut-manggut memahami betapa sulit posisi Sun Er karena kekasih kecilnya itu memilih untuk membelot dari perintah klan demi dirinya. Nah, berhubung udah kepala ngomongin klan Xiao, Xiaoyan pun tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya siapakah nama leluhur klan Xiao yang menurut Sun Er sangat luar biasa sebelumnya. Xiaoxuan. Ketika Xiaoyan dan Sun Er masih asyik ngobrol itulah tiba-tiba saja penghalang yang terpasang di kamar berfluktuasi, dan ketika Sun Er mengeceknya ternyata sesuatu yang membuat penghalang berfluktuasi sebenar-benarnya adalah dua tetua klan Gu yang khawatir setengah mati takut terjadi sesuatu pada Sun Er. Berhubung gadis itu berdua-duaan dengan Xiaoyan di dalam kamar malam-malam seperti ini, takutnya ada pihak yang ketiga itu kalian gitu. Karena biasanya kalau ada dua orang berduaan yang ketiganya itu biasanya kan Gulin dan Guyuan pun tidak bisa menahan rasa khawatirnya dan hampir saja mendobrak kamar sebelum terjadi hal yang diinginkan. Sebelum Sun Er keluar lebih dulu yang membuat keduanya panik karena kegap lagi nguping kegiatan muda-mudi di malam minggu seperti ini. Berhubung udah kena OTT sama Sun Er, Gulin dan Guyuan buru-buru melipir pergi, sementara Xiaoyan sama sekali tidak peduli dengan penggebregan yang hampir dilakukan oleh dua tetua klan Gu ketika kembali fokus untuk berkultivasi dan menelan titik racun iblis peninggalan si Bian sepenuhnya. Setelah Xiaoyan kembali tenggelam dalam pelatihannya, Sun Er pun keluar dari bangunan tempat Akang beristirahat dan menghabiskan waktu buat girl talk bersama Xiaoyan. Sun Er menjelaskan bahwa waktunya di luar tidaklah banyak dan setelah dia kembali ke klan kuno, Sun Er pasti harus merepotkan Xiaoyan untuk melindungi Xiaoyan lagi. Xiaoyan sendiri sama sekali tidak keberatan karena dia pun telah berambisi untuk tidak membiarkan Xiaoyan mati lebih dulu dibanding dirinya. Nah, masih asyik ngobrol itulah, tiba-tiba saja dua kecantikan menawan itu merasakan fluktuasi energi mendekat di mana bukannya berasal dari lembah sungai es atau Aula Jiwa. Sun Er mengenali fluktuasi energi itu sebagai milik klannya sendiri.
Dan benar saja apa yang ditebak oleh Sun Er, saat ini Ling Quan bersama dengan pasukannya telah tiba di kota Ye dan sedang diinterogasi oleh dua tetua tentang tujuan dari kedatangannya, padahal Sun Er sudah aman dalam perlindungan mereka. Beberapa saat kemudian Sun Er juga muncul dan meminta Ling Quan untuk menunggu 2 hari, namun sayang permintaan itu harus ditolak karena Ling Quan diperintahkan untuk membawa Sun Er secepatnya. Tidak hanya itu, Ling Quan juga berkata bahwa dia diperintahkan untuk mengundang anggota klan Xiao yang membuat Sun Er auto emosi ketika meminta Gulin menangkap Ling Quan. Namun belum sampai Gulin melaksanakan perintah Sun Er, rombongan 3 orang itu langsung dikejutkan ketika Ling Quan mengeluarkan sebuah token putih, di mana token giok tersebut merupakan sebuah token khusus dari Dewan Tetua yang menandakan bahwa Ling Quan memang membawa perintah resmi dari para tetua klan. Kewenangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditentang oleh Sun Er, hingga membuat Tuan Putri klan Gu itu hanya bisa mendengus kesal dan berjanji akan membuat perhitungan dengan Ling Quan suatu saat nanti. Obrolan Sun Er dan Ling Quan itu dihentikan ketika suara menggema muncul di langit kota Ye, sebelum kemudian sosok Xiao yang berkedip muncul di samping Ling Quan ketika meminta maaf tidak menyambut komandan tentara teredam hitam itu dari jauh. Ling Quan cukup terkejut ketika melihat Xiaoyan sudah mencapai bintang 4 dojong, padahal beberapa tahun lalu masih merupakan kerucil doli ketika bertemu dengannya. Meskipun demikian, Ling Quan masih bersikap sombong dan merasa percaya diri dapat mengalahkan Xiaoyan sebelum dikonter balik oleh lawan bicaranya yang berkata bahwa di matanya Ling Quan bukanlah apa-apa saat ini. Hati Ling Quan auto panas mendengar omongan Xiaoyan dan langsung meledakkan doki di tubuhnya ketika berniat untuk segera menggeprek pemuda itu sebelum Xiaoyan muncul dan memperingatkan si komandan tentara teredam untuk tidak berbuat macam-macam di depannya. 再往前一步。 Ling Quan tidak bisa menahan kejulitannya ketika melihat Xiaoyan lagi-lagi berlindung di balik punggung wanita dan berkata bahwa leluhurnya pasti akan menangis kalau melihat bagaimana keturunannya bersikap serendah ini. Meskipun terus dikonfrontasi oleh Ling Quan, Xiaoyan sama sekali tidak terpancing, malah balik mengonfrontasi si anjing klan Gu satu ini dengan berkata bahwa tanpa dukungan klan kuno pemuda itu bukanlah apa-apa. Sebaliknya, Xiaoyan menilai Ling Quan tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan nama leluhurnya, dan tanpa bantuan siapapun, Xiaoyan masih bisa membuktikan bahwa dia memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk berurusan dengan Ling Quan secara pribadi. Berhubung dua darah muda itu sudah tidak bisa menahan kebencian di hati masing-masing, pertempuran antara Xiaoyan dan Ling Quan pun tidak terhindarkan lagi. Melihat kemampuan Xiaoyan, para anggota tentara teredam hitam jadi tidak percaya jika gebetan nona muda mereka ini benar-benar sampah seperti apa yang dikatakan Ling Quan. Tidak bisa membiarkan Xiaoyan mendapatkan semua perhatian yang dia miliki, Ling Quan pun dengan marah meledakkan doki merah cerah di tubuhnya sebagai wujud aktivasi teknik transformasi darah untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Gulin dan Gu Yuan cukup terkejut melihat Ling Quan sampai menggunakan teknik rahasia semacam ini, namun Sun Er tampak santai saja seperti percaya bahwa apapun yang Ling Quan lakukan, pemuda itu masih akan digeprek dan dipermalukan oleh Akang. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Sun Er, betapapun Ling Quan berusaha nge-cheat dan meningkatkan kekuatannya, pemuda klan Gu itu tidak bisa dapat berbuat banyak di hadapan gempuran tanpa henti Xiaoyan, dan masih beberapa kali dihempaskan dengan kejam yang membuat harga dirinya mulai hancur lebur. Semakin merasa terpojok dengan keopeannya Xiaoyan, Ling Quan pun berpikir untuk mengaktifkan segel pembalik laut hingga tiba-tiba
Tiba-tiba saja Xiaoyan kembali berkedip muncul di sampingnya dan tanpa memberikan kesempatan lagi untuk Ling Kuan menyelesaikan segel dewanya, tuan muda keluarga Xiao itu telah melayangkan pukulan penuh cinta kasih yang membuat Ling Kuan benar-benar hilang kesadaran. Melihat komandannya dihajar babak belur, tentara teredam hitam pun tidak mau melanjutkan penangkapan dan memilih untuk membawa Ling Kuan pergi dari sana secepat mungkin. Meskipun Ling Kuan telah pergi, hal itu tetap tidak dapat menghapuskan fakta bahwa Sun Er telah menerima perintah untuk pulang sekarang juga, yang menandakan bahwa perpisahan dengan kekasih kecil yang begitu dia rindukan sekali lagi datang kembali. Sun Er, waduh, kenapa sih kamu tenenggelis? Baru juga nongol 2 episode udah pulang lagi nih, studionya bangke lama-lama. Mantap ya, nyaho lah tuh si Ling Kuan yang sok keras dihajar sama Kang Pak Boy ampe babak belur ngalor ngidur gitulah pokoknya ya guys ya. Nah sayangnya bukan hanya Ling Kuan yang pergi, Sun Er juga pun harus pergi nih daripada terjadi huru hara di tengah tetua klan Gu ya guys ya, daripada nanti dataran tengah tiba-tiba hancur gitu sama klan Gu, ya mendingan pulang lah ya guys ya. Nah di episode selanjutnya Xiaoyan akan membantu klan Ye memenangkan ujian 5 klan besar sebelum kemudian mengikuti pertemuan Pil yang sudah menjadi tujuan utamanya untuk datang ke dataran tengah. Terus gimana dong cerita selanjutnya? Coba yang pengen tahu yang ngikutin Cakra Diva Ginosis, yang udah nonton spoilernya pengen tahu udah di kolom komentar gimana cerita selanjutnya, coba tulis di kolom komentar. Rama di sini kalau gitu mau nungguin komen kalian. Bye bye.